Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di suatu tempat yang sangat luar biasa nih. Wah, pialanya banyak banget ya. Tuh, kelihatan kan? Nih saya ada di suatu tempat. Ini tempatnya sangat luar biasa nih. Ini adanya di Bekasi. Ini salah satu tempat master nih. Dia juri nasional, malah yang malang melintang nih di Pergapian Indonesia. Nah, daripada penasaran, kita panggil aja nih dia, Om Joni. Ya, Halo. gimana Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Makasih udah berkunjung. Ya, siap. Nah, Om, Ya. saya mau ngobrol-ngobrol nih Om. Boleh. Boleh ya. Nih teman-teman, ini dia nih, Om Joni Kodok. Ya, yang Halo. dikenal di media sosial Om Joni Kodok ya. Ya, betul. Boleh kenalin Om. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Nama saya Joni Kodok. Untuk Facebook Joni Kodok dan IG pun sama Joni Kodok. Domisili Bekasi Timur. Bekasi Ya. Timur tuh. Nah, bagi teman-teman yang mau mampir boleh nggak Om? Boleh, silakan. Welcome nih. Ya. Ini saya lihat juga ikannya banyak banget nih, bagus-bagus lagi. Kalau untuk harga kayaknya bisa cincai kali ya. Bisa. Cincai, Gampang. Tuh, jangan ragu-ragu walaupun dia master tuh. Jangan master, duster. Jangan ragu-ragu. Tanya aja ikan yang kayak gimana pun ada. Banyak Insya Allah ini. Ada. Ah. Jangan ragu-ragu. Nah, Om, Oh ya? mungkin kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Boleh. Dari ikan gapi tahun berapa, terus kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol juga mengenai perkontesan ya. Siap. Kontesan ikan gapi dan lain-lainnya. Ya. Nah, oke Om, dari tahun berapa sih Kalau untuk pertama kalinya di tahun 2007 waktu itu kenalnya. Cuma memang untuk fokus pelihara dengan baik di 2012. 2012. Ya. 2007 ya mungkin masih itu ya, masih belajar, masih cari-cari strain atau waktu itu kan masih sepi ya. Iya. Untuk jenis-jenis Kalau 2007 sepertinya media sosial nggak kayak sekarang nggak ya. Kayak sekarang. Mungkin Sekarang pesat banget informasinya. Ya, mungkin informasinya agak sedikit ya. Sedikit. Dan dulu juga kan agak susah juga untuk mencari ilmu, untuk tanya ikan gitu, susah. Terus kalau untuk memulai kontes-kontes nih di Indonesia ini tahun berapa sih Om? Saya penasaran nih. Sepertinya sih belum lama-lama kali ya. Perjalanannya sih dari ikut-ikutan kontes tuh di tahun 2017. 2017. Oh, berarti jeda 10 tahun nggak pernah ikut kontes? Nggak pernah ikut. Satu memang belum adanya pengetahuan, terus belum ada kenalan dari teman-teman luar kota. Sampai dengan 2017 udah punya, maksudnya udah kenal, pengen ikut event. Waktu itu pertama kali di Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Jadi dapat piala? Enggak. Teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang baru pemula nih, khususnya pemula ya. Ya. Gagal, ya nggak masalah nih. Seorang master aja juri nasional yang malang melintang. Ya, yang pertama kali gagal. Gagal. Jadi 1 tahun itu nggak dapet. Jadi setahun. ikut beberapa event di tahun 2017 jong. Nah, nih kita ulik nih, kenapa bisa jong selama setahun. Nah, mungkin bisa jadi bahan pelajaran buat kita semua ya. Dalam 1 tahun itu jongnya kenapa tuh Om? Ya karena kan ikan yang saya kirim tuh mungkin dirasa kurang cukup, kualitasnya kurang bagus gitu kan. Hanya paham nama jenisnya aja waktu itu, tapi ketika dilombakan ternyata masih ada ikan kualitas yang lebih bagus dari punya saya. Ketika tahun 2017 itu Om udah paham belum penilaiannya? Belum. Oh, berarti tuh teman-teman, kalau misalnya kita nih sebagai pemula jangan asal kirim ikan kalau nggak mau kondangan ya, ibaratnya ya. Kalau nggak mau kondangan jangan asal kirim ikan. Nah, mendingan tanya dulu nih. Banyak kan teman-teman juga di sana, banyak senior juga di sana. Tanya dulu nih, ikan ini masuk nggak? Begitu kali ya? Betul. Kondangan kali ya? Iya, betul. Nah, sekarang kan banyak komunitas, banyak temen. Jadi informasi ilmu tuh sekarang tuh lebih cepat, lebih gampang. Kita sekarang bertanya, dikasih tahu dengan jawaban yang betul gitu. Jadi enak sekarang lah.
Oh, enak sekarang Ah. tuh. Teman-teman itu bocoran sedikit ya. Nanti akan ada bocoran lebih banyak lagi Om. Ya. Nah, ini selama hampir Ya, mau 20 tahun kali ya Om. kalau Ada dihitung ya, ya ada suka dukanya nggak Om? Sukanya apa, banyak dukanya? banget, Banyak banget. banyak banget ya. Apa Karena tuh kan Om? ya dari ikan mati massal, ikan godek, terus ikan yang kita beli dikawinin gak mau beranak pinak, banyak-banyak hal-hal kayak gitu pernah ngalamin semua. Pernah ngalamin. Apalagi jenis albino kali ya. Ya, yang Oh, dibilang kan kata orang tuh rentan ya penyakit ringkih karena dia albino. tapi itu benar Ah, nggak sih Om? ya betul, cuma kan seiring waktu kita udah paham air, paham tentang ikan, ya akan banyak dengan sendirinya gitu. Jadi akan paham dengan Ya, sendirinya ya. karena kita setiap hari ini kita fokusin, nah itu kita pasti berhasil. Tuh, teman-teman, kalau misalnya baru Hmm. sekali langsung mati, terus habis itu nyerah, ya Ya, nggak bakal nemu berhasilnya, ya, ya nggak? Eh, Ah, jadi harus tetap mencoba. ya itu dia. Jangan mencoba, jangan nyerah gitu kan. Kalaupun mati ya namanya makhluk hidup, Nah, pasti ada batasnya. tuh, kalau mati Ah. beli lagi. Ya, Masih banyak gabi-gabi di luar sana. Beli lagi, ya nggak? betul. Nah, Ya mulai dengan harga yang biasa-biasa aja, mm, dengan harga 50.000, 100.000. Ketika itu udah banyak, kita udah yakin nih, udah pede nih. Ya mulai dengan harga yang agak mahal. saya dengar-dengar nih Om ini beberapa tahun ke belakang ini Ya. saya dengar tuh masternya AFR nih. Masternya AFR. Nah, boleh disepilin nggak Om trik-trik untuk albino nih? Kan banyak teman-teman yang nanya juga nih untuk albino ini agak susah. Hmm. Ini Om nih cukup berhasil nih di Hmm. AFR ini. Gimana nih trik-triknya? Ya paling dengan menjaga kualitas air ya. Kualitas air itu kan sangat penting buat si Gapi ya untuk dia hidup, untuk berkembang biak. Yang pasti kita harus paham juga ketika ikan sudah mulai diganti apa udah nggak enak gitu airnya, kita mulai sipon. Jangan sampai telat sampai airnya rusak gitu. Pemberian makannya juga jangan terlalu banyak, sedikit tapi rutin. Oh ya, sedikit tapi sering. Ya, itu. Kayak orang mah dong. Ya, mungkin ya. Orang Kalau sakit lambung, orang mah juga kan makannya sedikit ya, tapi sering. ya mungkin bisa dibilang ngemil gitu ya. Iya, ngemil. Nah, Jangan ngemil. langsung banyak kita kasih makan ya. Yang ada itu kualitas airnya rusak. Nah, rusak ya. Rusak, dia akan banyak itu ya faktor penyakit nantinya yang Nah, datang. nah bagi pemula biasanya nih karena sayang ikan, apalagi kalau beli ikannya mahal deh. Ya, Biasanya disayang-sayang, ya, kasih makan porsinya lebih, ya, dibanding ikan lain dia Nah, dikasih banyak. makannya porsinya banyak. Ya. Itu salah itu Salah. ya. Salah itu. teman-teman. Intinya jangan sampai overfeeding ya. Nah. Pemberian makan yang terlalu banyak, ya kita berharap si ikan cepat gede atau cepat pengen beranak. Tapi ya ternyata kan kita nggak paham tentang kualitas airnya gitu. Kalau pemberian makan terlalu banyak sampai nggak tersisa, dia akan jadi bakteri gitu ya. Jadi bakteri. Nah, kita itu cinta sama ikan itu, tapi salah caranya. Salah, ya, salah. Gitu. Intinya sih begitu. Nah, Om, Ya. mungkin kita maju nih ke Ya. pembahasan Selanjutnya. ya kontes kali ya. Nah, Ah. ini kan Om ini malang melintang di perkontesan nih. Saya lihat juga di grup-grup di Facebook, di Instagram, di mana-mana tuh suka ada muka Om nih di perkontesan nih dari Pulau Jawa, Sumatera. Saya selalu lihat tuh, hampir tiap bulan kayaknya padat nih jadwalnya. Nih Om, Ya. bolehlah bagi-bagi tips untuk teman-teman yang khususnya pemula ya, yang baru mau ikut kontes-kontes nih. Ini ada cara perawatan khusus nggak nih dari mulai persiapan ikan, pemilihan ikan. Boleh Ya. dikasih tahu nih teman-teman. Boleh ya, kita berbagi aja kan karena kan saya dapat ilmunya dulu juga gratis, maka akan saya kasih lagi dengan gratisnya. Nah, mantap tuh teman-teman, ini eksklusif nih, baru di sini ya. Ya baru di sini nih. Ya, pertama kali saya ucapin terima kasih kepada panitia ya yang telah mempercayakan pada saya sebagai juri gitu kan. Ya buat teman-teman yang mau ikut kontes, kita harus paham dulu ikan yang
spek kontes yang mau kita kirim gitu kan. Mungkin 1 minggu sebelum acara kita mulai dengan treatment penyendirian ikan. Ikan yang kita kirim tuh single tank. Single tank. Agar dia nanti di arena itu terbiasa. Karena kan di arena nanti satu akuarium, satu tank atau satu toples itu satu ikan. Jadi dibiasakan sebelum berangkat di rumah kita terbiasa dengan single tank. Itu banyak manfaatnya. Satu, agar ekor nggak rusak gitu kan, nggak sobek dihantam koloninya, atau juga ya untuk menghindari hal-hal itu. Jadi kita harus prepare supaya ikan tuh nggak sakit gitu. Kalau untuk makannya nih selama dari awal kita pisahin single tank itu makannya kayak gimana sih? Makan apa sih yang harusnya dikasih gitu? Kalau untuk makan pemberiannya jangan terlalu banyak juga ya. Karena itu kan ikan, ibarat kata ikan sudah siap untuk perang lah. Jadi kita pemberian makannya pakan hidup aja. Bisa dikasih artemia gitu kan, dengan porsi sedikit gitu. Sedikit tapi sering. Ya, mungkin kalau untuk ikan kontes ya 1 sampai 2 kali dalam sehari semalam gitu. Nah, mungkin itu sekaligus persiapan ya. Itu persiapan ikan kontes tuh dari seminggu lah ya. Dari seminggu. Terus habis itu selain itu apalagi nih Om persiapan untuk ikut kontes? Ya paling daftar. Nah itu teman-teman, itu yang paling penting. Cuma kita nyiapin ikan selama seminggu tapi nggak daftar. Ya betul. Karena kan di flyer itu sudah ada kontak person panitia ya. Kita mudah sekarang tinggal WA atau messenger, kita langsung dilayani sama pihak transshipper sana, penerimaan ikan. Nah kalau ada kontes juga jangan lupa teman-teman kita bantu nih. Betul. Komunitas-komunitas yang mengadakan kontes, mau itu caranya kita ikut kontes atau lebih bagus lagi farm support, jadi sponsor juga lebih mantap. Itu, ayo teman-teman kita ramein nih perkontesan Gapi nanti nih tahun depan 2025. Nah, mungkin nih Om, nih yang paling saya tunggu-tunggu nih. Mau nanyain penilaian Gapi itu di Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin saya dan teman-teman yang pemula nih masih belum tahu nih. Boleh dikasih tahu nih? Sekarang ini kan di Indonesia pakai 3 standar ya, standar kontes ya. Ada yang namanya standar SGNI, IGPA, sama Fancy Gapi Indonesia. Nah, masing-masing dari yang tadi saya sebutin beda-beda lagi kriteria ikannya. Mungkin lebih spesifiknya untuk bukaan ekor delta ya atau lebar. Nah itu dia ada batas minimal itunya ya, bukaan ekornya, derajatnya gitu kan. Jadi ya harus paham juga untuk ikan yang diikut kontesin di setiap 3 standar yang tadi saya sebutin. Nah mungkin bagi teman-teman pemula juga harus ngeliat-liat ya. Ini yang ngadain. Ini panitia mana kita bisa lihat di situ flyernya kan. Terus kan sekarang ini kontes terbagi ada 3 kelas gitu ya. Ada yang juve dari usia 2,5 bulan sampai 3 bulan gitu. Ada yang sekarang middle atau subadult, ada yang dewasa, mayor gitu kan. Kita harus tahu tuh perbandingannya. Jadi jangan asal kirim gitu, biar nggak dibilang kondangan. Nah itu, pokoknya jangan sampai ikan kita ikan kondangan. Kondangan ya. Nah persiapin dulu nih, jangan sampai jadi ikan kondangan. Ya, ibarat kata sebelum perang tuh kita harus siap dulu nih, apa yang kita siapin. Gitu nih, teman-teman kalau nggak mau kondangan, nah harus tanya-tanya dulu, ke yang lebih tahu nih. Ini tuh ikan kira-kira masuk nggak? Ya, kalau misalnya standarnya masuk, ya berarti kita harus pede aja. Harus pede. Memang kan kontes itu selain ya faktornya ada di hoki gitu ya. Hoki ya. Walaupun ikan kita bagus, standarnya udah oke, kita ikutin udah benar, tapi ketika kontes itu kan di arena hoki-hokian. Nah, ikan kita bagus nih, bahwa yakin kita. Tapi ketika di arena dia ngedown, nggak mau show, ya itu juga kan minus. Dan nggak jadi juara tuh ikan. Di bawah gitu. Diketok-ketok nggak mau bangun. Nah itu juga jadi perhatian. Makanya harus ada treatment dulu. Ada treatment sebelum dia berangkat, kita harus paham dulu nih. Kita harus single tank kah?
Ya mungkin itu salah satu treatment ya. Biar nggak kaget kalau Biar nggak misalnya kaget. ikan banyak gini Ikan nih, koloni begini dia masih mau masih berenang. mau, Ya, ya. tapi ketika udah single tank dia akan ngedon gitu ya atau ngedrop gitu kan. Di bawah ya. Di bawah dia. Nggak mau naik. Nah, dan itu juga kan salah satu apa yang ngurangin poin juga. Oh, ngurangin poin. Ah. Tapi kalau misalkan ini nih, kita ngirim nih, Ya. ngirim ikan, terus kemudian ikannya itu di bawah, Ya. terus nggak mau naik sama sekali Ya. nih, itu nilainya gimana nih Om? Agak Bingung sulit juga ya kalau nemuin hal kayak gitu. Tapi memang si juri ini harus memberikan kesempatan sampai 3 kali. 3 kali diapain tuh? Diketok gitu. Oh, kirain di ininya Bisa. di goyang-goyang gitu. Bisa Kalau juga. bisa juga digoyang-goyang sampai dia mau berenang ke atas. Kan sayang juga kan ikan udah bagus, mungkin dari corak, dari warna dia bagus, hanya minus di mandek nggak mau tiduran mau aja ya. gitu. Itu sayang juga. Tapi si juri memberi kesempatan diketok. Mau nggak dia naik ke atas? Kalau mau berarti ya masih hoki, bisa lah, hoki masih lah. hoki ya. Tapi kalau misalnya ikannya di bawah terus, ya wassalam lah. Makanya itu pentingnya itu, treatment dulu. Ya, mental si ikannya gitu kan untuk melatihnya. Melatih mental si ikannya. Nah, Om, ya. Ini nih saya penasaran nih di tahun 2025 ini pergapian di Indonesia itu seperti apa sih? Saya melihat Om ini malang melintang nih di 2024 ini hampir di setiap kontes ada gitu. Nah, prediksi 2025 atau bocoran lah 2025 mengenai kontes pergapian di Indonesia itu kayak gimana? Ya, insya Allah kita tetap optimis ya, karena kan salah satu penggerak dari GAPI ini biar tetap eksis adalah dengan adanya event-event kontes. Dan untuk kalender 2025 sekarang pun sudah ada teman-teman yang mengajukan diri. Wah, mantep tuh. Sepil 2025 udah ada nih. Udah ada teman-teman. Bulan Januari ada nggak Om? Ada, Januari ada. Februari ada. Ada. Mungkin liburnya pas Lebaran kali ya? Lebaran ya. Lebaran libur. Karena orang mudik. Mudik ya betul. Nanti habis Lebaran baru mulai ramai. Baru mulai lagi, gaskan lagi. Gaskan lagi tuh, mantep tuh teman-teman. Ya. Jadi jangan khawatir nih. Tapi prediksi pergapian di Indonesia kayak gimana nih 2025? Ya, tetap optimis, tetap ramai ya. Terbukti dari teman-teman yang banyak nongol di kontes atau di GAPI itu ada di grup Facebook. Salah satunya GAPI Klinik Indonesia. Itu banyak teman-teman pemula tuh pada nanya-nanya di situ. Pemula ya. Nah, ini kabar gembira juga nih. Semakin banyak pemula, semakin banyak juga teman-teman yang ikut untuk meramaikan gitu kan pergapian di Indonesia. Nanti kan berawal dari pemula, nanti naik lagi, dia ikut kontes, step by step yang dibilang Om tadi nih. Setahun pertama itu ibaratnya dia belajar kuantitas, memperbanyak ikan. Nanti setelah 2 tahun kedua ya bisa dibilang sudah paham ikan ya. Baru mulai dengan kualitas. Ya, baru mulai kualitas, baru udah ikut kontes. Tapi nggak masalah. Baru mulai langsung kualitas nggak masalah. Nggak apa-apa. Sah-sah aja. Yang penting modal kuat ya. Yang penting ada di pendaftaran. Uang entry-nya ada. Ya, uang entry-nya ada sama beli ikannya ada. Beli ikannya ada. Dan itu sah-sah aja. Sah-sah aja nggak masalah. Itu bagi breeder-breeder pemula ini yang baru terjun ini itu suatu kebanggaan. Walaupun misalkan ikannya bukan breed sendiri, itu suatu kebanggaan. Jangan salah ya. Suatu kebanggaan. Bener nggak? Sah-sah aja kan? Sah-sah aja. Dengan cara instan. Ya itu kan ada keunggulannya ya. Mungkin buat naikin nama farmnya. Nah itu dia. Untuk penjualannya gitu. Nah itu penting juga nih teman-teman. Makanya jangan menyepelekan kontes-kontes lah. Iya. Kita ramaikan perkontesan 2025. Ya. Nah, karena itu juga kan membantu panitia gitu ya. Mensukseskan acaranya dengan cara sponsorship, dengan cara entry ikan, itu sudah membantu panitia pelaksana yang membuat event agar acaranya tuh sukses. Nah, mantap. Nah, mungkin Om, kita kata-kata penutup nih dari Om Joni nih. Kata-katanya apa ya? Kata-kata hari ini? Bukan, kata-kata
motivasi lah untuk teman-teman yang Motivasi. baru mau terjun ke kontes nih. Yang pasti sih tetap semangat gitu kan. Kalau memang belum juara, coba lagi, coba lagi. Ya kalau memang sudah waktunya juara ya juara, sudah waktunya GC ya GC. Gitu. Yang penting ada pengetahuan dulu. Sebelum kita ikut kontes, ikut perang, kita paham ikan dulu. Yang penting jangan kayak tadi ya, Apa kondangan. itu? Kondangan ya. Ya kondangan nggak apa-apa. Itu kan buat ngetes ikan kita sampai sejauh mana gitu kan. Ya gitu palingan. Gitu palingan teman-teman. Nah, ada lagi nggak selain itu Om? Mungkin buat teman-teman pemula atau teman-teman yang mau ikutkan kontes, ya tetap semangat, ramaikan pergapian Indonesia. Karena kan dari ikan kecil ini kita bisa silaturahmi, bisa kenal teman dari satu kota dengan kota lainnya. Ya yang pasti banyak itu sih manfaat. Banyak manfaatnya teman-teman. Banyak teman juga. Banyak teman. Iya kan? Silaturahmi yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal gitu kan. Berkat ikan gapi ini. Nah, oke teman-teman, kita sudahi dulu nih. Siap, kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti ya. kita akan sepil-sepil ikan yang boleh, ada di sini ya. Boleh, kita boleh. akan sepil-sepil nih keliling-keliling. Ikan-ikannya mantep-mantep nih teman-teman. Ikannya biasa-biasa aja. Belum bisa terbang ikannya, masih main di air. Kalau terbang kayak ikan Indosiar Om. Oh itu lain. Ya. Nah, oke teman-teman. Nanti video selanjutnya kita akan sepil-sepil harga boleh kali? Boleh tuh teman-teman. Boleh. Nah bagi yang penasaran nih ikan Om Joni itu berapa sih harganya? Ya, kan nggak tahu nih. Ya. Takutnya teman-teman ini sungkan nih nanya nih. Kan nanti kita boleh sepil-sepilkan ikan yang ada di sini. Oke teman-teman. Mudah-mudahan pergapian Indonesia tahun 2025 ini di akhir penghujung 2024 ini kita doakan pergapian 2025 mudah-mudahan makin jaya ya. Makin jaya. Tetap semangat. Kontesan gitu juga kan. Makin rame. Oke, siap. Yel dulu kayak. Yel dulu gimana ya? Gapi Indonesia mantap. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Gapi Indonesia mantap. Oke, terima kasih Om.